Selamat pagi anak-anak. Om Swastiastu. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat. Selamat datang di SMA Negeri 1 Manggis tahun pelajaran 2021-2022. Anak-anak sekalian yang berbahagia, pertama kali mari kita mengaturkan puji syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa atas karunia beliau dan perlindungan beliau. Kita masih diberikan kesehatan sampai saat ini. Untuk itu mari kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku yang berbahagia, sesuai dengan jadwal pada pagi hari ini, Bapak mendapatkan tugas dalam masa pengenalan lingkungan sekolah untuk menyampaikan tentang kurikulum yang berlaku di SMA Negeri 1 Manggis. Namun sebelumnya mari kita awali dengan perkenalan dulu, karena kalau tidak kenal tidak sayang, dan kalau tidak sayang tidak ada rasa untuk memiliki. Baik, Bapak awali dengan nama Bapak, yaitu Bapak Dr. Andes Sikomangkutu, asal dari Pakel Bebandem Karangasem, lahir pada tanggal 31 Desember 1961, tempat tinggal di Jalan Laksamana nomor 4, Kertosari, Padang Ketam, Lapura. Kemudian bidang tugas mengajarkan ilmu kimia. Jabatan Bapak selama ini adalah menjadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Dan terakhir nomor HP atau WA adalah 0821 4507 8009. Itulah untuk mengawali pertemuan kita pada kesempatan yang baik ini. Sekarang kita akan masuk kepada materi tentang kurikulum. Jadi apa sih itu sebenarnya kurikulum? Kemudian apa tujuan penyusunan kurikulum? Dan bagaimana kurikulum itu disusun? Kita akan pelajari pada kesempatan ini. Kita mulai dari kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang tujuan, isi, materi mata pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan. Nah, itu sesuai dengan batasan yang tersirat dalam Undang-Undang 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Anak-anak yang berbahagia, setelah kita pelajari tentang pengertian kurikulum, selanjutnya apa sih tujuan daripada penyusunan kurikulum? Tujuannya adalah untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peradaban dunia. Jadi begitu mulia tujuan daripada kurikulum, maka kurikulum ini harus dikembangkan setiap tahun. Nah, kenapa demikian? Karena kurikulum kita gunakan untuk menentukan arah daripada suatu pendidikan. Yang pertama, kenapa kurikulum harus berkembang? Karena adanya tantangan internal. Di antaranya
yang termasuk tantangan internal adalah 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar isi, ada standar proses, standar kelulusan, standar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Jadi 8 standar inilah yang melandasi salah satunya kenapa kurikulum itu harus berkembang dari tahun ke tahun. Yang kedua, sebagai tantangan internal, yaitu adanya pertumbuhan penduduk usia produktif. Yang disebut dengan usia produktif adalah usia antara 15 sampai dengan 64 tahun yang akan mencapai puncaknya pada tahun 2020 sampai 2035. Pada saat itu nanti akan diperkirakan pertumbuhan usia produktif mencapai 70%. Ini semua sudah barang tentu memerlukan persiapan agar kalian sebagai generasi penerus bangsa bermanfaat baik bagi pribadi maupun masyarakat, bangsa dan negara. Kemudian yang kedua, tantangan eksternal. Yang termasuk tantangan eksternal diantaranya adalah seperti yang kita ketahui bahwa sekarang kita berada dalam arus globalisasi dan modernisasi. Kemudian ada dalam arus kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semuanya itu akan mengakibatkan pergeseran pola hidup masyarakat, yaitu dari pola hidup yang agraris atau tradisional menjadi pola hidup yang modern yang penuh dengan digitalisasi. Yang ketiga, adanya penyempurnaan pola pikir. Penyempurnaan pola pikir yang berpusat pada siswa, di mana siswa diharapkan agar mampu berpikir kritis atau rasional, mampu berpikir kreatif, mampu berkolaborasi atau bekerja sama, mampu menyampaikan ide atau gagasan secara mandiri, dilandasi dengan adanya penguatan karakter dan kemampuan literasi. Itulah keterampilan yang diperlukan, yang perlu dipersiapkan sebagai keterampilan abad 21. Kemudian yang keempat, penguatan tata kelola. Maksudnya adalah supaya lembaga bisa memberikan pengaturan terhadap tenaga pendidik dan tenaga pendidikan dengan kenapa kurikulum itu harus berkembang. Ini karena ada beberapa faktor. Yang pertama adalah adanya tantangan internal. Di antaranya adalah 8 standar nasional pendidikan yang meliputi ada standar isi, standar proses, standar kelulusan, standar tenaga pendidik dan tenaga pendidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Kemudian tantangan internal yang kedua, adanya pertambahan penduduk usia produktif, yaitu yang berumur 15 sampai 64 tahun, yang mencapai puncaknya pada tahun 2020 sampai 2035. Pada saat itu usia produktif diperkirakan mencapai 70%. Ini dapat dibayangkan akan terjadi persaingan yang luar biasa, sehingga kalian perlu mempersiapkan diri dari sejak dini
untuk menjadi seorang pemenang. Kemudian yang kedua ada tantangan eksternal yang meliputi adanya arus globalisasi dan modernisasi. Kemudian adanya arus kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, sehingga itu semuanya akan mendorong adanya pergeseran pola hidup masyarakat, yaitu dari pola hidup agraris atau tradisional menjadi pola hidup modern dan digitalisasi. Baik anak-anak, setelah tadi Bapak menyampaikan tujuan daripada kurikulum yang sangat luar biasa, maka kurikulum itu harus berkembang dilandasi dengan adanya beberapa faktor. Yang pertama ada tantangan internal yang meliputi 8 standar nasional pendidikan, yaitu standar isi, standar proses, standar kelulusan, standar tenaga pendidik dan tenaga pendidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Kemudian tentang internal yang kedua, adanya pertumbuhan penduduk usia produktif, yaitu berkisar 15 sampai 64 tahun yang mencapai puncaknya pada tahun 2020-2035. Pada saat itu diperkirakan usia produktif bangsa Indonesia mencapai 70%. Sehubungan dengan hal itu sudah barang tentu kalian harus mempersiapkan diri dengan berbagai macam pengetahuan dan keterampilan sehingga kalian bisa menjadi seorang pemenang. Kemudian yang kedua ada tantangan eksternal. Di antaranya adanya arus globalisasi dan modernisasi, kemudian arus kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semua itu akan mengakibatkan adanya pergeseran pola hidup masyarakat dari pola hidup tradisional menjadi pola hidup modern dan digitalisasi. Yang ketiga, penyempurnaan pola pikir. Maksudnya adalah supaya berpusat pada siswa, agar nanti siswa itu mampu berpikir kritis, kreatif, mampu berkolaborasi, mampu menyampaikan ide atau gagasan sendiri, dilandasi dengan adanya penguatan karakter dan kemampuan literasi. Inilah yang disebut dengan keterampilan abad 21. Kemudian yang keempat, penguatan tata kelola. Di antaranya adalah pengaturan daripada manajerial daripada sekolah, kelengkapan sarana prasarana, dan lain sebagainya. Kemudian ada penguatan materi. Artinya adalah materi yang kurang penting itu bisa anak-anak pelajari sendiri dan fokus kepada materi-materi esensial, lebih-lebih di masa pandemi Covid ini. Anak-anak harus lebih kreatif, harus lebih aktif di dalam mengisi diri untuk menjadi generasi penerus bangsa yang berguna baik bagi pribadi maupun masyarakat, bangsa, dan negara. Berikut Bapak sampaikan mengenai kerangka dasar kurikulum. Ada namanya landasan filosofis, bahwasanya pendidikan yang berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan masa kini dan masa depan. Jadi apa yang kalian pelajari saat ini itu biar bermanfaat bagi pengembangan kehidupan kalian di masa mendatang. Kemudian yang berikutnya, peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif. Oleh karena itu maka
Kurikulum harus memberikan kesempatan yang luas untuk mengembangkan potensi diri kalian menjadi kemampuan berpikir rasional tentang apa yang dilihat, dibaca, didengar, dan dipelajari dari warisan budaya untuk dapat menimbulkan bangga terhadap bangsa. Yang B adalah landasan teoritis, yaitu 8 standar nasional pendidikan seperti yang Bapak sampaikan tadi. Dan yang C adalah landasan yuridis, ya sudah barang tentu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian Undang-Undang 17 tahun 2005 tentang Rencana Pengembangan Jangka Panjang, kemudian Peraturan Pemerintah 32 tahun 2013 tentang Sistem Nasional Pendidikan. Berikutnya mengenai struktur kurikulum, ada namanya kompetensi inti atau KI. Itu maksudnya adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik pada masing-masing tingkat untuk mencapai standar kelulusan. Di situ meliputi ada namanya KI 1 tentang spiritual, KI 2 tentang kompetensi sosial, KI 3 tentang kompetensi pengetahuan, dan KI 4 tentang kompetensi keterampilan. Berikutnya kompetensi inti 1 untuk kelas 10, 11, dan 12 itu sama, yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, baik kelas 10, 11 maupun 12 itu sama. Kompetensi inti 2 bagi kelas 10, 11, dan 12 juga sama. Bisa nanti kalian baca lebih lanjut apa kompetensi inti dari kompetensi inti 2 ini. Bapak hanya bacakan untuk kelas 10 saja, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif, menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan. Demikian juga yang kelas 11 dan 12 sama ya. Lalu untuk kompetensi inti atau KI 3 kelas 10 adalah seperti itu, bisa kalian baca. Kemudian untuk kelas 11 ya, kelas 11 hampir sama dengan kelas 10 kompetensi intinya. Bedanya adalah di situ ada yang disebut dengan metakognitif. Artinya anak-anak harus mampu menerapkan pengetahuan yang anak-anak miliki pada ilmu lain. Sedangkan untuk yang kelas 12 sama dengan kelas 11, bedanya di situ ada mengevaluasi. Jadi di kelas 12 ini anak-anak sekalian, bahwasanya untuk kompetensi inti 3 yang disebut dengan kompetensi pengetahuan, untuk anak-anak kelas 12 sama dengan kelas 11, bedanya di kelas 12 ada tambahan yaitu mengevaluasi. Jadi anak-anak yang sudah duduk di kelas 12 nanti harus bisa menilai, membedakan. Di situ ada sudah tingkatannya sudah lebih tinggi dibandingkan dengan anak-anak kelas 11. Lanjut mengenai kompetensi inti yang keempat yang disebut dengan kompetensi keterampilan. Untuk anak-anak kelas 10 dan kelas 11 hampir sama. Bedanya adalah anak-anak kelas 11 di situ ada tambahan bertindak secara efektif dan kreatif.
Jadi anak-anak kelas 11 yang sudah memiliki pengalaman minimal setahun menjadi siswa di SMA Negeri 1 Manggis, di dalam segala hal tindakan yang perlu dilakukan harus benar-benar dipikirkan sehingga benar-benar efektif dan bangunlah kreativitas. Jangan anak-anak mengharapkan dari guru saja. Kalian lebih dituntut supaya mampu berkreativitas. Kemudian untuk kompetensi inti keempat untuk kelas 12 sama dengan kelas 11 dengan tambahan. Di situ kelas 12 harus mampu mencipta. Jadi anak-anak berdasarkan pengalaman yang sudah dilalui selama 2 tahun, diharapkan anak-anak mampu menciptakan sesuatu untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi sesuai dengan keilmuan yang kalian tekuni. Demikian mengenai kompetensi inti, ada kompetensi 1, 2, 3, dan 4. Secara lengkap nanti kalian bisa baca di slide. Kemudian mengenai mata pelajaran. Mata pelajaran di SMA Negeri 1 Manggis ada namanya mata pelajaran kelompok umum. Kelompok umum A meliputi agama, PKWN, bahasa Indonesia, matematika, sejarah, dan bahasa Inggris dengan komposisi agama 3 jam, PKWN 2 jam, bahasa Indonesia 4 jam, matematika 4 jam, sejarah Indonesia dan bahasa Inggris masing-masing 2 jam. Kemudian ada kelompok umum B, terdiri dari seni budaya 2 jam pelajaran, prakarya 2 jam pelajaran, pendidikan jasmani dan kesehatan 3 jam mata pelajaran, kemudian bahasa Bali 2 jam pelajaran. Itu mengenai mata pelajaran umum. Di samping mata pelajaran umum, kalian juga nanti akan mendapatkan mata pelajaran peminatan yang disebut dengan kelompok C. Peminatan untuk bahasa dan budaya, bahwa di SMA Negeri 1 Manggis akan membuka jurusan bahasa dan budaya, jurusan ilmu pengetahuan sosial, dan jurusan matematika, ilmu pengetahuan alam atau MIPA. Kelompok peminatan untuk jurusan bahasa dan budaya meliputi bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra Inggris, bahasa dan sastra Jepang, antropologi. Kemudian untuk peminatan IPS terdiri dari geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Dan untuk peminatan MIPA itu adalah matematika, fisika, biologi, dan kimia. Masing-masing jam peminatan itu ada 3 jam pelajaran. Kemudian ada juga lintas minat. Jadi lintas minat itu diambil dari kalau jurusan bahasa dan budaya, lintas minatnya adalah salah satu atau keduanya dari peminatan IPS atau peminatan MIPA. Untuk kelompok peminatan IPS, lintas minatnya adalah salah satu atau keduanya dari peminatan bahasa dan budaya atau peminatan matematika, ilmu pengetahuan alam. Untuk lintas minat matematika, ilmu pengetahuan alam, itu adalah salah satu atau keduanya dari kelompok bahasa dan budaya atau ilmu pengetahuan sosial. Nah, untuk tahun ajaran ini di SMA Negeri 1 Manggis dengan mempertimbangkan kondisi sekolah, sarana prasarana, kemudian termasuk juga tenaga pendidik yang kita miliki, maka untuk jurusan bahasa dan budaya lintas minatnya adalah geologi dan ekonomi, itu masing-masing 3 jam. Untuk lintas minat peminatan ilmu pengetahuan sosial atau IPS adalah bahasa Jepang dan ekonomi, masing-masing juga 3 jam pelajaran. Dan lintas minat
peminatan matematika, ilmu pengetahuan alam atau MIPA adalah bahasa Jepang dan ekonomi. Itu mengenai kelompok lintas minat. Berikut Bapak perlu menyampaikan mengenai kriteria ketuntasan minimal yang disebut dengan KKM. Nah, untuk menentukan KKM dari masing-masing mata pelajaran ada kriterianya, yaitu yang pertama didasarkan pada intik, artinya kemampuan dasar yang anak miliki dari SMP. Kemudian ada kompleksitas kompetensi dasar. Kemudian diperhatikan juga mengenai daya dukung, baik itu guru maupun sarana prasarana. Ini dianalisis oleh guru mata pelajaran masing-masing. Dan untuk tahun pelajaran 2001, saya ulangi, untuk pelajaran 2021 dan 2022 di SMA Negeri 1 Manggis, KKM tingkat sekolah untuk tingkat 1 atau kelas 10 adalah diperoleh 65. Jadi mendapatkan 65 ini pertimbangannya adalah intiknya, kemudian kompleksitas dari kompetensi dasar, daya dukung itu dianalisis oleh guru hafal masing-masing, sehingga sekarang didapatkan nilai 65. Dengan demikian maka rentang nilainya itu adalah 100 dikurangi KKM dibagi 3. Kenapa bagi 3? Karena di sini memperhatikan 3 item, yaitu ada intik, kompleksitas, kompetensi dasar, dan daya dukung. Itu didapat 11,6 sekian, dibulatkan menjadi 12. Dengan demikian apabila nanti anak-anak mendapatkan nilai di bawah 65 karena KKM-nya 65, maka anak-anak akan mendapat predikat D atau tidak tuntas. Jika nanti anak-anak mendapat nilai antara 65 sampai dengan 76, maka predikat anak-anak untuk mata pelajaran itu adalah cukup atau tuntas dengan predikat cukup. Berikutnya, jika nilai yang kalian peroleh berkisar 77 sampai 88, maka anak-anak dinyatakan mendapatkan predikat baik atau B. Dan jika rentang nilai yang kalian peroleh 89 sampai 100, maka predikatnya adalah amat baik. Nah, itu yang perlu Bapak sampaikan ke hadapan kalian semua. Dan yang terakhir nanti adalah terkait dengan kenaikan kelas. Ini adalah materi yang terakhir. Di antaranya adalah anak-anak harus memiliki nilai sikap minimal baik itu sikap spiritual maupun sikap sosial, yang tadi disebut dengan kompetensi 1, KI 1 dan KI 2. Kemudian memiliki nilai ekstrakurikuler wajib pramuka minimal baik. Kemudian yang ketiga, mengikuti semua proses kegiatan. Jadi itu maksudnya adalah nanti kalian akan diwajibkan untuk mengikuti semua proses yang diberikan oleh guru mapel masing-masing. Nah, sudah barang tentu karena situasinya sekarang masih dalam pandemi COVID, maka pembelajaran akan dilakukan dengan cara daring. Oleh karena itu anak-anak harus membuat berbagai persiapan sehingga tidak ada alasan anak-anak tidak mengikuti proses, karena itu akan menentukan anak-anak naik atau tidak. Berarti setiap hari anak-anak akan diabsen oleh guru mapel masing-masing, dan tugas-tugas yang diberikan juga harus diselesaikan semaksimal mungkin. Kemudian syarat yang keempat, secara kumulatif hanya boleh ada 2 nilai mata pelajaran peminatan di bawah KKM. Artinya hanya 2 yang boleh tidak tuntas. Tadi KKM-nya 65, hanya 2 mata pelajaran atau 2 kompetensi yang boleh di bawah KKM.
Kemudian yang kelima, semua kelompok mata pelajaran umum, yaitu adalah kelompok A, B, harus mencapai KKM. Demikian secara ringkas Bapak sampaikan terkait dengan kenaikan kelas. Ini perlu anak-anak pedomani dalam rangka anak-anak mempersiapkan diri mengikuti proses di SMA Negeri 1 Manggis. Dan sebagai closing statement Bapak sampaikan pada anak-anak, karena situasi pandemi yang tidak menentu sampai kapan ini akan berakhir, maka harapan Bapak jaga kesehatan, jangan anak-anak merasa frustrasi, jadikanlah ini semua tantangan untuk anak bisa lebih kreatif dan maju berjuang untuk kesuksesan masa depan kalian. Sekian dan kami sampaikan terima kasih. Kami akhiri dengan Om Santi 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 Om.